Halo, selamat datang di video pertama gue. Di sini gue mau ngasih tips dan trik untuk pengguna device Xiaomi, khususnya Xiaomi Redmi 9 yang RAM 3 atau RAM 4 yang banyak banget gue lihat di YouTube tentang lag issue, terus tentang FPS-nya yang drop. Itu sekitar di awal-awal peluncuran. Ada juga yang bilang Redmi 9 ini HP gacha gitu. Nah, gue di sini mau ngasih beberapa tips dan trik, mungkin lebih ke tips untuk mengurangi pemakaian RAM Xiaomi Redmi 9 yang berjalan di latar belakang. Seperti yang lo lihat di sini, pemakaian gue tuh sekitar di 1,2 dari 3 GB yang tersedia. Maksudnya ini 1,2 yang tersisa. Gue karena sekarang pakai rekam layar, mungkin sekitar 1,3 aja yang tersisa atau free space-nya. Nah, itu bakal lebih berat lagi kalau lu memakai banyak aplikasi seperti Instagram dan lain-lainnya. Di sini gue mau ngasih tahu beberapa tips yang benar-benar penting banget yang bakal membuat handphone lo sedikit lebih ringan. Khususnya buat yang suka ngegame itu bakal berguna banget. Nah, untuk tips yang pertama, di sini gue pakai no launcher. Jadi emang namanya no launcher. Tampilannya seperti ini. Lo bisa langsung cek ke Google Play Store, terus ke no launcher. Nah, lu lihat di sini size-nya aja udah kecil ya, only 21 KB. Dan pemakaian RAM-nya si no launcher ini lu bisa cek di setelan, pergi ke aplikasi, ke kelola aplikasi, lu bisa cek no launcher ini tuh menggunakan berapa banyak RAM. Nah, di sini seperti yang lu lihat, no launcher menggunakan 36 MB doang yang berjalan saat ini di latar belakang. Kalau lu memakai launcher bawaan dari Xiaomi, itu lu bisa ngecek sekarang di handphone lu itu sekitar 100 MB plus plus, dan itu nggak kepake banget. Karena untuk gue saranin untuk yang suka bermain game, ya yang penting ya lu mainkan saat game doang kan. Jadi itu tips yang pertama, no launcher. Terus untuk tips yang kedua, dan ini banyak banget disinggung di tips dan trik para youtuber lainnya tentang opsi pengembang. Untuk lo yang belum tahu gimana caranya untuk membuka opsi pengembang itu, lo pergi ke setelan, ke tentang telepon, lo klik versi MIUI-nya beberapa kali sampai nanti akan ada notif opsi pengembang sudah terbuka. Lo buka dari setelan tambahan, pergi ke opsi pengembang. Nah, di sini banyak banget menu di opsi pengembang. Cuman gue bakal ngasih tahu poin-poin yang penting-penting aja, poin-poin yang penting yang bakal mengurangi pemakaian RAM atau bisa ya naikin performa lah sedikit-sedikit. Nah, yang pertama lo pergi ke lock buffer. Lock buffer ini adalah proses loading seperti lo nonton YouTube, terus pindah aplikasi, terus loading saat di interface game. Untuk settingan default di Redmi itu ada di 4M, 4 mega. Jadi lo bisa turunin ke 256 kilobyte atau bisa turunin sampai mati juga gak apa-apa. Ini ngebantu banget dalam proses transisi saat lo loading, buka aplikasi, loading di YouTube segala macam, player segala macam. Nah, untuk di Xiaomi itu ada menu di opsi pengembangnya, ada menu preferensi driver game. Preferensi driver game ini tergolong menu baru yang dihadirkan di Xiaomi, khususnya di MIUI. Dia jadi bisa mengategorikan driver game yang kita mainkan. Jadi contohnya gini, gue main Blast Mobile. Di sini gue settingan awalnya defaultnya seperti yang lo lihat kayak yang lain, no launcher default, turbo VPN default. Nah, awal settingan Blast Mobile yang gue mainkan itu default. Lo tinggal pindah ke driver game, atau lo main PUBG, atau lo main Mobile Legend, Free Fire atau segala macam, lo tinggal setting preferensi driver gamenya ke driver game.
dari settingan default ke driver game. Itu bakal men-setting secara default, karena untuk game-game sekarang ini dia sudah satu paket, untuk drivernya itu udah satu paket. Jadi kita dikasih game dengan settingan yang sesuai dengan handphone kita gitu. Dia bakal otomatis men-set settingan default untuk handphone kita. Makanya ketika lu kayak main game di PUBG atau di Mobile Legends, lu nggak bakal bisa setting itu ke Ultra HD atau smooth extreme apa segala macam, karena memang untuk game-game zaman sekarang itu sudah memberikan settingan defaultnya. Nah, jadi lu bisa langsung merubah secara paksa driver bawaannya untuk driver game yang dari Xiaomi ini. Terus untuk yang kedua, yang di opsi pengembang yang terpenting juga ada di skala animasi jendela. Nah, ini banyak banget yang nanyain kenapa sih harus dimatiin. Gue kan bakal ngasih tahu perbedaannya. Di sini gue udah set skala animasinya di mati ya. Lu bisa set di 1,5 di normalnya. Lu bisa lihat saat transisi perpindahan dari layar ke aplikasi lainnya, lu bakal lihat. Nah, seperti itu. Lu bakal lihat sekali lagi. Nah, ketika layar transisi atau animasi jendelanya lu matikan, jadi dia benar-benar nggak ada jeda. Nah, seperti itu. Ini juga membantu mengurangi GPU dari bawaan handphonenya untuk bekerja terlalu ekstra. Jadi dengan lu mematikan skala animasi, mengurangi setidaknya pemrosesan layar atau mengurangi makanya HP banyak cepat panas ya gara-gara ini sih rata-rata. Dan untuk Xiaomi itu untuk hurufnya lebar terkecilnya DPI-nya itu ada settingan di 394. Lu bisa ngecek di settingan. Nah, ini adalah settingan default untuk font di Xiaomi Redmi 9. Kenapa gua gedein jadi 594 atau 593? Karena menurut ini sugesti gua aja sih, karena menurut gua kalau tulisannya lebih kecil juga pengomposisian layarnya tidak terlalu memberatkan si GPU-nya. Terus yang kedua ada di ini yang paling penting menurut gua, karena ketika lo baca selalu gunakan GPU untuk pengomposisian layar. Ini salah satu juga yang membuat handphone cepat panas, baterai cepat boros, karena kita selalu memaksakan GPU kita untuk pengomposisian layar. Makanya di sini gua nonaktifkan overlay HW biar untuk tidak terlalu sering menggunakan GPU sebagai pengomposisian layar. Di sini lo bisa aktifkan juga jangan simpan aktivitas, karena ini juga berguna banget untuk mengurangi pemakaian aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang. Mending lo aktifkan aja. Dan terus ada batas proses latar belakang, itu untuk settingannya ada di default di batas standar. Untuk saran gue lo bisa kasih di 3 atau di 2, tapi kalau gue mending 2 aja, karena gue lebih ini mode untuk bermain game ya. Gue sarankan bukan untuk pemakaian daily. Ini gue sarankan untuk saat ingin melakukan atau ingin memainkan game yang berat-berat. Udah, mungkin cukupnya itu aja. Terus untuk tips selanjutnya ada di GFX Tool. Di sini gue pakai Booster Plus yang plus. Di sini kalau dulu gue beli sekitar harga 5.000 sampai 10.000, dan dia punya settingan Ultra Boost dan normal seperti GFX yang lainnya. Cuman bedanya lo bisa cek di Google Play Store. Untuk Booster Plus itu Booster Plus yang ini, yang Pro, dia masih memegang peringkat nomor 1 berbayar
populer di alat itu yang lo cek, dan reviewnya tuh bagus banget. Jadi ketika lo ada duit lebih sekitar 5.000 10.000, lo bisa pakai ini untuk GFX toolnya. Banyak banget GFX tool yang untuk PUBG, untuk Free Fire segala macam. Cuman ini yang versi semuanya, lo bisa pakai ini untuk berbagai macam game. Dan settingannya itu juga sangat gampang banget. Lo bisa ngebus RAM dulu, bisa setting GFX resolusinya, FPS-nya untuk memaksakan handphone lo untuk di 90 fps dan segala macam. Lo bisa download Booster Plus. Untuk tips yang terakhir, sebelum lo bermain game, gue sarankan lo untuk restart dulu, restart handphone. Setelah restart handphone, lo kembali ke setelan lagi, lo atur setting opsi pengembangnya seperti yang tadi gue bilang, mulai dari ukuran lock buffer segala macam. Karena ketika lo restart handphone, settingan ini akan kembali seperti semula. Jadi lu setting balik aturan gamenya seperti yang gua katakan di sebelumnya, baru lu pergi ke Booster Plus, baru lu launch gamenya. Mungkin itu aja dari gua, singkat. Kalau mungkin ada yang mau ditanyain, lu bisa tanya di kolom komentar. Oke, makasih banyak, semoga bermanfaat.